Halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin video tutorial makeup sambil random stories. Oke, jadi tadi sebenarnya aku udah bikin video ngalis, cuman ternyata videonya nggak ada. Jadi yaudah kita langsung lanjut aja ya guys. Beres ngalis, aku mau langsung lanjut skincarean. Aku pakai moisturizer dari Hada Labo. Sambil cerita-cerita ya guys. Jadi sini aku mau cerita alasan aku kenapa masuk ke PGSD Unpas. Oke, jadi ceritanya kenapa aku bisa masuk ke PGSD Unpas itu karena aku tuh sebenarnya tuh nggak mau jadi guru guys. Aku tuh dari dulu pengen banget jadi psikolog, kayak bener-bener kayak aduh, pokoknya aku pengen jadi psikolog gitu. Dari zaman aku SMA tuh aku bercita-cita untuk menjadi psikolog. Tapi qadarullah ternyata aku nggak lolos guys waktu tes SNMPTN dan SBM tuh aku nggak lolos psikologi karena ya mungkin takdirnya nggak lolos aja kali ya. Nah terus udah kayak gitu, ya udah singkat cerita aku gak mau tuh buat kuliah. Aku mikirnya kayak udahlah nanti aja, gap year aja, biar nanti aku ikut SBM lagi di tahun selanjutnya kan. Aku mikirnya kayak udahlah kerja dulu aja gitu, kayak sambil nunggu kuliah tahun depan, nunggu SBMPTN tahun depan aku kuliah dulu gitu. Tapi mama aku tuh gak ngebolehin aku buat kerja, karena mama aku mikirnya kalau udah kerja nanti kamu bakal males kuliah tahun depannya, karena udah tahu uang katanya. Pasti kalau udah tahu uang tuh buat buat belajar lagi, kuliah lagi tuh katanya takutnya nanti males. Nah terus disitu ya udah aku bingung kan, karena kayak itu aku mau kuliah di mana gitu, karena aku nggak kepikiran buat ke swasta awalnya, karena mikirnya aku pengen ke negeri gitu, pengen kuliahnya di negeri. Nah singkat cerita udah kayak gitu aku kayak tetap aja aku nggak mau gitu buat kayak kuliah di tahun ini gitu, pengennya ini di tahun depan. Tapi mama aku tuh kayak udah pokoknya cepet nyari aja. Terus yaudah dong aku sambil nyari-nyari gitu. Ternyata di daerah yang universitas yang aku tahu tuh nggak ada jurusan psikolog, sampai akhirnya ada di daerah Bandung, di kota Bandung itu ada Unisba, kampus Unisba. Di situ ada jurusan psikologi. Aku tuh udah mau daftar di situ guys, tapi ternyata udah tutup pendaftarannya dan aku telat banget karena emang aku tadinya nggak mau banget kuliah kan untuk di tahun ini, makanya aku kayak nyarinya pun lama gitu, kayak niat gak niat buat nyari kuliah swasta tuh. Terus ya udah di situ aku kayak udah hopeless banget, udah bingung juga kan tuh mau kemana gitu, kuliahnya mau di mana, udah bingung banget. Terus udah gitu ada temen aku yang nanya, katanya Ra, kamu kuliah di mana? Terus aku bilang kayak belum tahu, kata aku, karena emang niatnya mau gap year kan, jadi masih bingung mau kemana. Terus temen aku nanya ke temen aku, kamu kuliah di mana? Terus dia bilang aku kuliah di Unpas, katanya. Ngambil jurusan apa? Aku bilang. Terus kata dia aku ngambil jurusan biologi. Terus udah kayak gitu ya aku nanya-nanya lah banyak kayak gitu, dan aku kira di Unpas tuh ada jurusan psikolog kan, ternyata nggak ada guys. Terus aku disitu yang kayak ya udahlah. Terus aku mikirnya kayak gak apa-apa lah kuliah apa dulu aja gitu, yang penting kuliah dulu aja gitu, ngikutin mau mama. Dan aku tuh niatnya emang mau lanjut UTBK lagi di tahun selanjutnya, tapi ternyata aku yang gak mantengin infonya gitu loh guys. Jadi aku tuh kayak telat ikut daftar ulang gitu. Ya emang udah ditakdirin ya mungkin buat di Unpas terus kayaknya ya. Terus ya udah dong di situ kayak aku sambil dijalanin gitu. Dan karena mungkin bukan di jurusan yang aku mau ya guys, jadi ngejalaninnya pun jujur berat banget. Kayak aduh capek gitu, banyak capeknya. Terus kayak
aduh ini kayaknya ngejalaninnya juga berat banget. Ditambah lagi kebetulan aku tuh kuliahnya tuh pulang pergi kan, dan kebetulan rumah aku tuh jauh dari Ranca Ekek ke Bandung, ya lumayan lah. Belum lagi kalau di Cibiru tuh suka macet parah banget kan guys, jadi kayak udah capek di jalan duluan gitu. Mikirnya aku mau ngekos pun kayak aduh sayang gitu, pulang pergi capek, jadi ngerasa serba salah juga gitu. Kalau ngekos kan sayang banget ya uangnya gitu, karena masih terjangkau buat PP, tapi ya jujur capek di jalan juga. Dan itu tuh di semester awal tuh bener-bener kayak aku tuh berat banget buat ngejalaninnya tuh guys, kayak udah secapek itu gitu. Oke, guys, next ini aku mau pakai sunscreen dulu agar terhindar dari bukan untuk terhindar, agar melindungi muka kita dari panas terik matahari. Walaupun sekarang musim hujan, tapi tetep ya guys, aku pakai sunscreennya dari Azarin. Ini super rekomen banget guys, buat kalian yang lagi nyari sunscreen, aku rekomendasiin sunscreen Azarin. Oke, lanjut lagi ceritanya. Terus ya udah, aku kan ngejalannya udah berat banget kayak gitu, udah kayak banyak ngeluhnya di semester awal tuh, kayak aduh semester awal aja udah banyak ngeluhnya gini, aku pikir kayak apalagi nanti gitu. Tapi ya udah dijalanin aja sampai sekarang, dijalanin sampai semester 5. Mudah-mudahan bisa bertahan terus ya guys, sampai lulus, sampai wisuda, amin. Pokoknya ya dimudahin aja lah. Terus tapi ya tetep ya guys, yang namanya orang punya cita-cita gitu, dan cita-cita aku tuh tetap kekeh aja gitu, pengen jadi psikologi. Jadi kayaknya kalau ada rezeki aku tetap berniatan untuk kuliah lagi ngambil di jurusan psikolog. Walaupun banyak yang bilang kayak aduh Ra, sayang gitu, terus ngapain dong kuliah lama-lama kalau ujungnya kuliah lagi gini. Menurut aku gak ada yang sayang guys, gak ada yang percuma juga gitu, karena ya kan namanya mencari ilmu ya guys gitu, kayak bakal kepake kok nantinya, entah itu buat anak aku atau mungkin nanti aku walaupun misalnya cita-cita aku terwujud untuk jadi psikolog gitu, PGSD-nya tuh bakal tetap kepake kok. Bisa aja nanti aku sambil buka les private gitu kan buat anak-anak SD, jadi nggak ada yang sayang juga gitu, bakal kepake ya kalau menurut aku. Jadi gitu guys. Terus ya udah, intinya dijalanin aja sampai sekarang gitu. Jadi guys, buat kalian semua yang ngerasa kayak aduh ini kayaknya bukan fashion aku di sini gitu, dijalanin aja guys kalau udah jalannya di situ. Karena mau maksain pun kalau tetap jalannya kita di situ ya udah gitu, mau gimana lagi. Aku pun ini bener-bener maksain banget sampai semester 5, bahkan sampai hari ini pun aku masih kayak ini emang bener-bener bukan fashion aku gitu, aku kayaknya di sini tuh nggak bisa. Tapi ya dijalanin ya bisa-bisa aja guys, ternyata bisa gitu kalau sambil dijalanin. Ya ini aku sambil nunggu skincare-nya nyerap dulu ya guys. Oke, ini skincare-nya tadi udah ngeresap. Lanjut langsung kita makeup. Yang pertama itu aku pakai concealer buat di bawah mata, karena bawah mata aku tuh ini hitam kan guys. Aku concealernya pakai dari Wardah yang shade-nya nomor 1. Ini bagus sih guys kalau menurut aku ya. Aku biasa pakai ini. Nah, ini aku pakai di bawah mata yang kelihatannya hitam, sama di beberapa titik muka aku yang kelihatannya ada hitam-hitamnya gitu. Oke, langsung kita blend aja pakai ini. Aku tuh sebenarnya nggak jago banget make up ya guys, jadi ini tuh make up simple buat daily, kayak buat main aja atau kayak buat ke kampus gitu-gitu lah guys. Jadi ini tuh sebenarnya make upnya masih amatiran gitu. Lanjut cerita apa lagi ya? Oh iya, aku mau cerita lagi kerandoman hidup aku. Gak random sih benernya. Jadi dulu tuh sebenarnya tuh aku tuh jadi sebenarnya dulu tuh
sekolah tuh di jurusan akuntansi guys. Jadi aku tuh dulu tuh SMK bukan SMA, karena dulu aku tuh pengen masuk SMA tapi kan jalurnya tuh zaman zonasi ya, udah masuk zaman zonasi gitu. Nah ternyata rumah aku tuh nggak masuk ke zonasi itu, sedangkan aku dengan pedenya malah daftarnya jalur zonasi, ya gak masuk ya guys. Terus di situ aku tuh dilempar ke, ada pilihan kedua aku tuh lumayan agak jauh dari rumah, tapi aku tuh nggak mau di SMA itu. Aku kayak enggak deh, aku pikir kayak gak mau di SMK itu, di SMA itu. Terus ya udah akhirnya karena teman-teman aku banyak yang masuk SMK, aku malah ikut-ikutan masuk SMK karena bingung. Nah di SMK aku ngambil jurusan accounting. Jadi ya udah aku jalanin berat juga sama kayak SMA gini. Tapi waktu SMK tuh enjoy aja ngejalaninnya, nggak tahu kenapa. Kayak ya udah enjoy aja gitu ngejalaninnya, nggak kayak waktu kuliah sekarang. Mungkin karena masa-masa sekolah tuh seru juga ya guys. Terus di situ ya udah aku sekolah kan jurusan akuntansi, dan di akuntansi tuh guys secapek itu buat mikir, karena di akuntansi tuh kalau kita ngitung gak balance itu tuh kurang 5 perak aja kita harus ngitung ulang di mana nih letak kurangnya. Dan itu tuh bikin pusing, makanya kenapa aku nggak mau ngambil kuliah jurusan akuntansi gitu. Dan emang gak nyambung ya dari akuntansi terus cita-citanya jadi psikolog, tapi sekarang kuliahnya jurusan PGSD. Emang random banget sih guys, gak ngerti lagi aku juga. Tapi ya seru lah jadinya, kayak apa ya, banyak menambah pengalaman juga gitu. Jadi tahu bidang ini tuh gimana, bidang ini tuh gimana gitu. Nah lanjut lagi make upnya, nextnya udah pakai concealer. Aku pakai cushionnya ini dari Something ya guys. Shade-nya ini shade yang Nina. Oke, shade yang Nina ini. Oke, ini udah selesai pakai cushion. Beres pakai cushion langsung kita lanjut pakai loose powder dari Makeover. Ini shade-nya 06 yang Buttermilk. Oke, lanjut lagi kita make up. Loose powdernya dikit-dikit aja ya guys, jangan kebanyakan karena nanti kita bakal blend lagi pakai bedak padat. Ini ngejar waktu juga ya guys, biar cepet soalnya nanti durasinya kelamaan. Oke, langsung kita pakai bedak padatnya dari Lux Creme yang Blur and Cover 2 Cake yang setnya custard. Tadi aku lupa cerita sampai mana, pokoknya intinya aku tuh banyak banget kerendeman di masa-masa sekolah, di masa-masa pendidikan aku gitu. Oke, beres pakai bedakan, aku langsung mau pakai contour ini dari Wardah ya guys, yang klasik. Itu contour hidung biar kelihatan mancung. Oke guys, aku mau cerita lagi. Jadi kan kalau SMK tuh dulu ada PKL gitu kan. Nah, karena aku akuntansi harusnya PKL-nya kayak di perusahaan gitu. Nah, karena kebetulan waktu itu kok nggak salah lagi zaman COVID gitu deh. Jadi bingung kayaknya perusahaan, karena gak banyak perusahaan yang nerima orang yang PKL gitu. Udah bingung tuh, mentok, bingung banget mau kemana. Terus temen aku dia ngajakin buat katanya kita kita PKL di hotel aja kata dia. So kayak pikir aku kan kayak yaudah di hotel juga kan bisa ya guys, kayak di bagian resepsionis lah ada mungkin nyambung-nyambungnya dikit gitu kan. Tapi ternyata nggak di bagian resepsionisnya guys. Waktu itu aku ditempatin di F&B-nya, dan itu kan yang otomatis gak nyambung banget ya guys, kayak apa gitu, kayak dari akuntansi ke F&B tuh nggak nyambung. Itu kan harusnya jurusan perhotelan ya. Terus disitu aku yang kayak
karena di bagian resepsionisnya tuh emang nggak butuh banyak orang lah, karena kan waktu itu hotel juga mungkin lagi sepi banget ya, jadi kayak ya pekerja situnya aja gitu. Kalau di F&B tuh kayak ya mungkin diperluin banget lah ya, aku juga nggak tahu. Terus ya udah di situ aku kayak ya udahlah, daripada bingung juga kan mau PKL di mana, dan itu udah mau mepet banget gitu timing buat PKL. Bahkan ada beberapa temen aku tuh yang udah PKL gitu. Terus ya udah aku ngikut aja gitu buat PKL di hotel, dan itu nggak nyambung banget kan guys, bener-bener nggak nyambung banget gitu sama jurusan aku di akuntansi. Tapi karena emang gak memungkinkan juga, nggak ada tempat yang lain juga, ya udah akhirnya di situ. Tapi aku kan PKL tuh 3 bulan ya, jalan 1 bulan tuh aku ngerasa kayak nggak cocok, karena kalau misalnya aku di situ kan aku nggak dapat banyak ilmunya tentang akuntansi kan, sedangkan aku SMK tuh jurusannya akuntansi. Kayak aduh, ini kayaknya harus nyari tempat lain nih. Nah, dan kebetulan di situ ada temen aku, dia tuh PKL sendiri, dan dia ngajakin aku, Lara katanya mau PKL di sini nggak, masih bisa katanya teh. Terus ya udah dong, tanpa mikir panjang aku mengundurkan diri PKL dari hotel, dan lanjut aku waktu itu PKL di PLN. Dan kebetulan banget si PLN itunya tuh deket banget rumah aku, karena di PLN Persero Rancaikek kan. Sedangkan kalau tempat hotel aku itu waktu aku PKL itu lumayan agak jauh lah jaraknya. Dan di hotel itu tuh pulangnya tuh selalu malam banget guys. Ya aku sebagai perempuan gitu kan, pulang tuh kadang jam 10 tuh baru selesai, belum beres-beres yang lain segala macemnya. Yang mungkin baru beres tuh jam setengah 11 lah, baru bener-bener bisa pulang. Dan ya orang tua aku juga kan kayak ya khawatir banget gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dengan mau tidak mau ya udah akhirnya aku pindah di PLN Persero Rancaikek. Oke guys, ini aku udah pakai shade kan, kelihatan lebih mancung gitu kan guys. Udah pakai shade ini, kita lanjut next. Kita lanjut pakai blush on dari Vocalour. Aku pakai Vocalour yang highlighter palette FA26. Ini bagus banget ya guys. Ini udah lama banget aku pakai sampai udah kayak gini blushnya. Udah habis, udah mau habis. Ini ya pakainya dikit aja biar gak terlalu merah. Kita butuh kaca. Pakai blush dikit aja karena ini daily buat sehari-hari gitu, jadi jangan terlalu menor ya guys. Nah, udah segini aja blushnya. Next, pakai lagi ini buat eyeshadow. Karena ini warnanya bagus banget guys. Jadi dia tuh kayak natural gitu loh, yang enggak, warnanya tuh enggak yang lebay gitu. Itu bagus banget, rekomendasi buat yang mau pemula makeup gitu. Lucu, bagus. Lanjut lagi cerita ya guys. Sebenarnya banyak sih kerendeman, cuman agak lupa lagi. Dan itu ngejar waktu karena ini kelamaan kayaknya aku bikin video make upnya. Set aja nih, ini udah lumayan kelihatan gak sih? Oke. Di step selanjutnya aku pakai eyeliner dulu. Biar matanya bagus gitu guys. Ini aku eyelinernya dari apa ya? Ini brandnya apa ya? Aku lupa lagi. Kalau nggak salah ini brandnya Implora gitu deh. Nah, udah pakainya dikit banget, ujung-ujungnya doang. Karena aku nggak bisa kalau nyampe ke tengah situ guys, jadi udah ujungnya doang. Oke, dan yang terakhir kita pakai lipstick. Ini udah step terakhir. Aku pakai ini dari Maybelline Vinyl Ink. Shade-nya, yang shade-nya 65. Itu nggak terlalu merah banget sih guys, jadi aku suka. Terus ini tuh dia tuh nggak bikin bibir kering gitu loh, jadi rekomendasi banget pokoknya. Oke
guys, so this is my final look. Ini final makeup aku. Jadi ini tuh simple banget makeupnya menurut aku ya. Jadi kayak masih basic-basic gitu, nggak yang terlalu berat juga ke muka. Dan buat harga-harga makeupnya pun masih terjangkau buat para kita mahasiswa. Oke guys, segitu aja video tutorial daily makeup dari aku. Dan sekian cerita random dari aku. Ditunggu untuk video next selanjutnya ya guys. Oke, see you, bye-bye.